Baik, perkenalkan nama saya Pendeta Johan Siringo-Ringo. Saya nggak terbiasa dengan silau begini. Baik, saya memulai pelayanan di Tanjung Pinang itu, namanya itu pelayanan Melayu Bersinar Ministry. Dan Melayu Bersinar Ministry ini adalah sebuah organisasi Kristen, dan kami ini membawahin gereja dan juga ada pelayanan misi, ada pendidikan, ada social community development, dan kami di Tanjung Pinang dari tahun 2010, dan puji Tuhan, Tuhan sudah banyak bekerja dan berkarya di Tanjung Pinang. Amin. Baik, Pak Olga memberikan jadwal kepada saya untuk melayani kita pada hari ini lewat firman Tuhan. Sama seperti kita ketahui bersama bahwa mereka sedang memulai sebuah pelayanan di Amerika, di Los Angeles. Dan doa kita supaya Injil tetap diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Dan tidak hanya Amerika, Eropa juga akan menjadi arah pelayanan kita berikutnya. Baik, puji Tuhan saya sudah menikah, istri saya Boru Purba, Sri Hastuti Marialin Purba. Bukan dikasih marga, memang dia orang Batak. Cuman dikasih Sri Hastuti, sepertinya orang Jawa begitu ya. Tapi memang Batak. Ya semua kita di dalam Kristus semuanya sama, amin. Tidak ada beda suku, semuanya di dalam Kristus, satu darah. Ya, darah Kristus yang mati di kayu salib. Kami memiliki 3 orang anak. Yang pertama Jocelyn Gracela, usia 15 tahun, kelas 1 SMA sekarang. Yang kedua Natania Gavrila Jos, dia usia 10 tahun, kelas 4 SD. Dan yang ketiga Jeremia Jos, berusia 6 tahun, masih TK. Baik, mohon maaf juga tadi saya terlambat datang karena memang saya juga harus melayani di Rosedale. Karena saya dikasih jadwal juga di Rosedale, yang kebetulan Rosedale juga menjadi satu penggembalaan kami. Sekarang gembala harian di sana Pak Pendeta Fernando Siombing, dan kebetulan saya juga yang menjadi salah satu supervisor Bapak ini. Jadi ketika mereka tahu saya akan melayani di tempat ini, mereka jadwalkan sekalian. Jadi sekali lagi mohon maaf, ya dua-duanya saya mohon maaf. Di sana juga saya mohon maaf karena hasil khotbah langsung pergi. Di sini juga saya mohon maaf karena terlambat. Baik, firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada saat pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 4. Ini sebuah cerita, mungkin kita akan bacakan semuanya supaya kita dapat gambaran besar dari firman Tuhan ini. Yohanes pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Baik, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya harus berikan latar belakangnya perbedaan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Bapak Ibu, orang Samaria ini sebenarnya orang Yahudi. Ya, ketika kerajaan Israel terbagi 2, yang itu di utara, jadi orang Samaria ini tinggal di daerah itu. Dan orang Samaria ini adalah orang-orang yang sudah melakukan pernikahan silang. Artinya pernikahan silang yang sudah menikah, yang bukan lagi sama-sama orang Yahudi. Artinya ketika kerajaan itu dijajah oleh kerajaan Asyar, Raja Asyar ini mengizinkan orang-orang asing yang bukan Yahudi masuk ke daerah itu setelah dimenangkan. Sehingga apa yang terjadi? Pernikahan silang terjadi. Yang sama-sama bukan orang Yahudi terjadi. Artinya apa? Kepercayaan kepada Jehovah mulai
terkikis. Sehingga kepercayaan yang dibawa orang kerajaan Asyir ini mulai berbaur, begitu ya. Nah, jadi orang yang Yahudi asli mengatakan yang ketika dibawa mereka ke Babilonia, ya setelah kembalinya dari pembuangan, mereka mengatakan kalian bukan lagi orang Yahudi murni, kalian sudah campur. Sementara orang Samaria bilang kamilah orang Yahudi murni, karena kalian sudah dibuang dari pembuangan Babilonia. Nah, orang Samaria ini Bapak Ibu, sebagian tinggal di Yerusalem, sebagian tinggal di Palestina. Nah, orang Samaria ini juga adalah bisa berbahasa Yahudi dan juga bisa berbahasa Arab. Jadi masing-masing klaim ini sekarang, masing-masing aku ya Yahudi murni. Orang Yahudi bilang aku yang Yahudi murni, orang Samaria bilang aku Yahudi murni. Nah, background ini atau kejadian ini membuat permusuhan yang berkepanjangan. Dan ini terjadi 6 abad sebelum Masehi, sebelum Kristus. Sehingga waktu Kristus ada, ini perbedaan atau pertentangan kedua bangsa ini atau kedua ras ini terjadi. Sehingga sampai-sampai Yesus harus berikan perumpamaan. Perumpamaan orang Samaria yang baik. Tahu Bapak Ibu dalam Lukas ketika ada orang Yahudi yang dibegal ya. Dibegal, dirampok dan disiksa dan hampir mati. Ada orang Lewi yang lewat, cuek. Ya kan? Ada orang imam lewat, cuek. Terakhir yang lewat apa? Orang Samaria yang baik hati. Inilah Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang mengasihi musuhmu. Bayangkan seorang yang Samaria yang tidak bisa bergaul dengan orang Yahudi, harus dia yang menolong orang Yahudi itu. Nah, begitulah pertentangan antara orang Samaria dan orang Yahudi ini. Sama-sama mengklaim aku yang paling benar. Nah, di sini dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini latar belakangnya antara Yesus yang memang lahir dari Yahudi dengan perempuan Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Bapak Ibu, bangsa Samaria mempercayai ada satu gunung yang namanya Gerizim. Dan di gunung inilah juga mempercayai bahwa Abraham mempersembahkan Ishak. Sementara orang Yahudi tidak. Ya kan? Di gunung yang lain. Nah, dan di gunung inilah yang menjadi satu tempat tempat kalau kita bilang mistis, tempat sesuatu yang berharga bagi orang Samaria. Makanya dikatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Dia merefer gunung yang Gerizim tadi, yang mereka mempercayai bahwa Abraham mempersembahkan Ishak di sana. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini perbedaan antara orang Yahudi dan Samaria. Orang Yahudi mempercayai di Yerusalem kita menyembah, bukan di gunung itu. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini merefer tentang bagaimana kematian Yesus di kayu salib membelah tirai, bahwa engkau bisa menyembah Tuhan di mana saja. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini dia refer kepada Yesus sebagai Mesias. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sorry,
saya sepertinya melewatkan penyembahan pagi ini di tempat ini. Walaupun tadi masih ada sedikit lagu yang saya sungguh nikmati. I miss the worship. Ya mungkin next time, mungkin saya akan, kalaupun saya diundang kembali lagi ke sini, saya tidak akan khotbah di sana. Saya mau nikmati worship di sini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Belum tahu mereka ini perempuan ini orang Samaria atau tidak. Tapi sudah pasti karena itu daerah Samaria. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawakan sesuatu kepadanya untuk dimakan? Tadi Yesus suruh mereka untuk beli makanan. Ya, karena Yesus yang 100% juga manusia dan 100% adalah Tuhan, yang manusianya mengalami kelaparan. Ya kan? Sehingga disuruhnya murid-muridnya beli makanan. Nah, tetapi anehnya ketika muridnya beli makanan, ya, kembali Yesus nolak. Bukan nolak, udah kenyang, kira-kira gitu. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman ketika Bapak Ibu menginjilin seseorang atau melayani seseorang, ada sukacita yang besar setelah pelayanan itu, betul? Sampai-sampai lapar kita hilang, amin? Saya percaya itu yang dialami Yesus. Dia mengabarkan Injil kepada seorang perempuan Samaria yang adalah notabene musuh Yahudi, dan dia pergi. Ini pelayanan terhebat yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Saya percaya Yesus mengalami sukacita yang luar biasa. Sehingga dikatakannya apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah perbedaan antara Yesus dengan saya. Kalau saya lapar melayani orang, hilang laparnya, tapi tetap saya makan. Karena lapar gitu ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi? Oke, sampai terakhir dia 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu, saya ingin membagikan tentang satu kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang yang bertemu dengan Kristus, dan yang bergaul dengan Kristus, ada pertobatan, ada perubahan seperti yang disampaikan Pak Pendeta Olga tadi. Ada perubahan yang spektakuler terjadi ketika seseorang bertemu dengan Kristus. Amin. Di sini kita lihat perempuan ini bukan hanya bangsa Samaria, tapi kalau bahasa kerennya dia pelacur. Dia seorang pelacur dan dia harus ke sumur jam 12 siang. Kenapa harus jam 12 siang? Karena memang di kebiasaan mereka pada jam 12 siang itulah orang sepi atau orang dikatakan tidak ada. Jadi jam 6 pagi itu orang-orang sudah pada ke ladang. Dan perempuan Samaria ini memilih waktu jam 12 siang karena nggak ada orang. Sebab dia malu sama komunitasnya. Dia malu di mana dia tinggal karena pekerjaan dia. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia bertemu dengan Kristus, perubahan yang spektakuler yang terjadi. Yang pertama apa? Dia tidak hanya malu, dia mengakui. Amin. Dia mengakui bahwa pekerjaan saya
Ya pelacur, saya ada 6 suami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia melakukan penginjilan tercepat dan terbesar. Ini merupakan sejarah. Karena satu kampung Samaria bertobat. Amin. Ketika kita bertemu dengan Kristus, bergaul dengan Kristus, ada perubahan spektakuler yang terjadi. Dan orang-orang Samaria, dia tidak lagi hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria, tapi karena bertemu dan langsung apa yang dikatakan Yesus. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah bertemu dan bergaul dengan Kristus. Amin. Fokus kita Kristus. Hidup kita Yesus. Pusat dalam hati kita ini Kristus. Keluarga kita Kristus. Usaha kita Kristus. Tidak perlu standar-standar yang lain. Standarnya Kristus saja. Amin. Pekerjaan, masa depan, keluarga, jadikan Kristus pusatnya. Apa yang terjadi ketika kita memberikan Kristus atau menjadikan Kristus atau bertemu? Jadi tidak hanya bertemu saja Bapak Ibu, bergaul. Amin. Karena semakin kita banyak bergaul, semakin kita akan mengetahui seseorang. Betul? Ketika kita bertemu dan bergaul dengan Kristus, kita akan lebih mengenal dia, kita akan lebih mengerti isi hatinya, dan kita akan lebih tahu siapa dia. Dan apa yang terjadi ketika kita bertemu dan bergaul kepada Kristus, Bapak Ibu? Yang pertama, pasti kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Ketika kita mati pasti ke sorga. Tapi tidak cukup di situ. Kematian Kristus di kayu salib, Bapak Ibu, tidak hanya membuat kita ke sorga saja. Amin. Sakitmu disembuhkan. Amin. Kemiskinanmu digantikan. Amin. Kekuranganmu Tuhan gantikan. Kelemahanmu Tuhan gantikan. Jadi jangan impian kita ketika kita mau bertemu dan bergaul dengan Kristus hanya sorga. Kehidupan waktu kita di muka bumi ini ada efeknya ketika kita hidup bergaul dengan Kristus. Saya dulu Bapak Ibu, orang suka ejek dengan mengatakan kurlep, kurus lepes. Udah kurus lepes. Sekarang memang agak, itu waktu SMP, jadi kalau saya ke sekolah, datang si kurlep katanya. Terakhir orang bilang, apa sih kurlep? Saya tanya gitu, kurus lepes. Saya belum kenal Kristus, artinya belum jadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup saya. Omongannya itu saya nikmati Bapak Ibu. Caranya apa? Kok bisa lah kurus lepes? Pulang saya itu yang menjadi pikiran saya. Kok dibilangnya aku kurus lepes? Ku nikmati. Semakin ku nikmati semakin tidak damai. Semakin ku nikmati semakin tidak sejahtera. Dibully Bapak Ibu. Besoknya datang lagi. Oh datang si Johan Birgot. Banyak kali gelar-gelar saya. Kurlep, kurus lepes. Birgot, bironggalot. Bironggalot itu maksudnya hitam pekat Bapak Ibu. Udah hitam pekat lagi. Karena memang pada di kelas kami, di sekolah kami, saya paling hitam. Saya nikmati lagi itu. Baru terus dibilangnya apa lagi? Cobalah si Johan itu. Gigi yang di bawahnya maju mundur katanya. Gak ada yang rata. Jadi karena saya dibully sering begitu Bapak Ibu, dan saya hidupi bulian itu, saya ngomong pun harus saya atur. Mulut saya tidak boleh buka lebar-lebar. Nanti nampak giginya. Itu tadi, nggak merdeka saya. Karena bukan Kristus pusat hidup saya. Pusat hidup saya apa? Omongan orang. Apa yang dikatakan orang, saya nikmati dengan cara apa? Kalau kami di Batak, sorry ya, bukan kita mau rahasia, cuman Mandele katanya. Udah dibilangnya aku kurlep. Udah dibilangnya aku birgot. Dibilangnya lagi gigiku maju mundur. Emang kayak gigi mobil, bisa maju bisa mundur gitu. Gigi saya yang bawah kan gak rata Bapak Ibu. Inilah kehidupan yang saya alami. Tapi saya bertemu dengan Kristus. Pada waktu saya berumur 16 tahun, kelas 1 SMA, lewat guru sekolah, guru agama Kristen, dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kau terima itu, kau memiliki hidup yang kekal dan hidupmu berubah.
Saya mulai jalanin, mulai ikut PA, mulai ikut kebenaran firman Tuhan, mulai pendeta bilang, Tuhan mengasihimu apa adanya. Masa sih? Oh, mulai gak? Masa maju mundur bisa? Bisa. Dia sayang sama kau. Hitam bisa. Ini bukan masalah warna kulit bro katanya. Tuhan mati untuk segala bangsa, untuk segala umat. Mulai agak naik dikit-dikit. Orang bilang, "Dear God," udah mulai dalam hati, "I don't care." Kira-kira gitu kan. Nah, saya mulai jadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup saya. Ketika saya bertemu Kristus, saya baca firman Tuhan, mulai bergaul. Nah, ketika saya bergaul, orang yang saya gaulin ternyata sangat mengasihi saya. Mencintai saya apa adanya, menerima saya apa adanya, bahkan mati di kayu salib untuk saya. Ketika orang lagi ngomong, saya tak peduli lagi. Amin. Dibully, saya tak peduli lagi. Karena kenapa? Saya ada Kristus yang sudah berkata bahwa dia mengasihi saya. Wah, the power of love. Jadi, jangan biarkan omongan orang lain merubah hidup saudara. Kami pendeta ini agak susah Bapak Ibu. Kalau kegemuan, dibilang terlalu banyak kau makan uang persembahan itu. Kalau kurus, tak diberkati pendeta itu. Ya kan? Yang mana pun salah. Gemuk salah, kurus salah. Kalau kami hidup berdasarkan omongan orang lain, udah tak jadi pendeta kami Bapak Ibu. Iya kan? Gemuk salah, kurus salah. Apalagi pakai dasi. Datang dia minggu, bisik-bisik. Pendeta kita dasinya kepanjangan katanya. Bisiknya kuat. Dengar sama pendetanya. Wah memang jemaatku diperhatikannya gue katanya itu kan. Minggu depan agak dipendekin. Waktu dipendekin, orang yang bisik yang bilang kepanjangan ngomong sama. Pendeta kita dasinya kependean gitu. Panjang salah, pendek salah. Itu kalau dia hidup dengan apa kata orang. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita Bapak Ibu. Karena dia punya sayap. Kita tidak bisa melarang orang ngomong tentang apa tentang kita. Amin. Tapi kita bisa melarang burung bersangkar di atas kepala kita. Paham tak maksudnya? Ya janganlah pula Bapak Ibu izinkan burung bersangkar di atas kepala saudara. Kalau dia bersangkar bertelur buang kotoran busir lah. Ya kan? Artinya apa? Omongan orang tak bisa kita stop. Tapi kita bisa melarang itu jangan mempengaruhi hati kita. Amin. Nah itu tadi, orang-orang yang bisa begitu apa? Orang-orang yang fokus kepada Kristus. Orang-orang yang sudah tahu bahwa Kristus mengasihi dia. Orang-orang yang bergaul dengan Kristus. Amin. Jadi hidup kita bukan karena apa kata orang lagi. Tapi hidup kita karena apa kata Kristus. Haleluya. Apalagi yang terjadi ketika kita mengandalkan Kristus? Seperti saya bilang tadi, apalagi yang terjadi ketika kita bergaul fokus kepada Kristus? Tidak hanya kehidupan yang kekal. Kehidupan kita diberkati. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Amin. Karena firman Tuhan menjanjikan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, cuman yang menjadi masalah kadang-kadang kan kita lebih suka mencari tangannya daripada wajahnya. Atau kita lebih suka cari berkatnya daripada wajahnya. Sementara kalau kita dapat wajahnya, kita dapat berkatnya, tangannya, segala macam. Saya kasih analogi anak saya. Bertiga ini terakhir mereka menemukan rahasia. Karena mungkin sudah mengenal sifat bapaknya. Kak, kata adiknya, kakak mau tak kasih rahasia? Karena kebetulan memang kakaknya udah besar. Kalau adiknya yang masih 10 tahun masih enak dipeluk, masih mau. Kalau kakaknya udah malu. Artinya ini ternyata mempengaruhi juga. Nah, apa dek kata kakaknya? Kalau kakak mau dapat uang dari bapak, peluk aja dia. Cium dia. Tak usah kakak minta. Nanti bapak bilang gini, kau mau apa nak? Oh masa dek? Gak percaya kakak kata deknya. Kompromi lah mereka, datang mereka. Aku mau peluk papa aja, kata anak-anak. Oh ada apa nih?
Gitu ya. Hanya ketawa aja. Ya kasihlah uang merah, biru. Masa biru, ganti warna lah Pak, kata ibu. Kasih warna merah. Artinya apa? Betul, ketika mereka menikmati bapaknya, bapaknya kasih. Yang tak diminta pun dikasih. Amin. Ketika dia tahu bapaknya, dia nikmati sayang bapaknya itu, dia dapatkan wajah bapaknya, apapun dikasih. Haleluya. Jangan kita, ada seorang ayah main komputer di atas mejanya. Di atas mejanya itu selain laptop, ada handphone, ada pulpen, ada penggaris, ada segala macam. Dia kerja. Dan dia kerja sudah agak berjam-jam. Dan dia lihat, dia agak capek, penat. Sehingga ketika anaknya sedang masih umur sekitar 4 tahun, bermain di lantai, anaknya juga bosan mainin mainannya. Datanglah anaknya kepada bapaknya. Oh, aduh, datang anakku ini. Ku nikmatilah dulu, kata si bapak. Tapi ternyata apa? Si anaknya ini lompat ke pangkuannya, bam. Yang dimainkannya apa? Laptopnya, handphonenya, dilemparnya sana sini, dimainkannya sana sini. Ketika saya tahu cerita ini, ilustrasi ini menceritakan kadang-kadang Tuhan itu pingin kita datang itu, kita nggak usah mainin handphonenya, nggak usah mainin laptopnya. Tuhan itu pingin kita datang duduk, pandang aja wajahnya, peluk, nikmati. Saya kalau baru pulang dari luar, pertama yang paling saya inginkan waktu saya pulang ke rumah, mungkin saya perlu juga bertobat ini, pelukan anak saya. Ya pelukan istri perlu juga. Nanti komplain pula ini kan, Pak Olga ini, Pak Johan ini ngajarkan nggak boleh peluk istri. Jadi hal yang pertama yang saya inginkan adalah ketika anak saya lari dan dia bilang, Papa dari mana? Papa kita kemana? Wah, waktu saya alami itu, langsung saya bayangkan, Tuhan juga inginkan hal yang seperti itu. Amin. Ketika kita datang, nggak usah ngomong yang lain, nggak usah minta, nikmati saja. Makanya tadi, aduh, I miss the worship. Ya, hanya beberapa lagu tadi saya lihat, aduh, kenapa tadi? Tapi ya udahlah, mungkin next time. Karena waktu kita menyembah Tuhan, ya, di sana kita bisa menikmati Tuhan. Di sana kita bisa bergaul dengan Tuhan. Itulah waktu yang harus kita puaskan, Bapak Ibu. Nah, orang yang fokus dan berpusat kepada Kristus, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Ya, tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan hidup karena omongan orang. Ya, dalam keluarga maksudnya gini, hubungan suami istri. Ya, ketika kita berpusat kepada Kristus, makanya saya tidak percaya suami takut istri. Nggak ada itu. Dan jangan diaminin itu. Saya pernah nonton film Kung Fu Master nggak itu? Pemeran utamanya Donnie Yen. Dia bilang, tak ada satupun suami yang takut istri. Yang ada itu adalah suami mengasihi istri dan menghargai istri. Jadi aku bukan takut sama istriku, katanya dalam film itu. Saya tonton, bagus juga. Karena memang hanya dua kewajiban, mengasihi istri. Istri apa? Tunduk. Dan tidak ada istilah, jangan dihidupin apa yang kita tonton di film itu yang mengatakan ada istri polisi toba. Orang Batak ngerti lah ini. Waktu saya bilang polisi toba. Polisi toba itu maksudnya polisi yang ditakuti. Ya. Nggak ada, istri itu tanggung jawabnya tunduk. Nah, itu bisa terjadi ketika kita jadikan Kristus pusat dalam kehidupan kita. Amin. Rumah kami itu Bapak Ibu, istri saya ini wah super bersihnya. Betul lah dikatakan wanita ini makhluk halus. Harus kita mengerti dan memahami saking halusnya. Aku lagi ngepel, nggak boleh diinjak katanya. Rumah aku pikir gitu, nggak bisa nginjak gitu kan. Karena dia ngepel, dia bersihin. Ya kan? Jadi kalau saya lagi keluar kantor anak, jam berapa bisa ke rumah, Ma? Lagi ngepel, jam 9, kata itu kan. Oke. Nah, kenapa ini bisa? Karena saya fokus kepada Kristus. Artinya apa Bapak Ibu?
Ada pergolakan. Kalau dibilang tidak ada, salah. Ada. Dalam pikiran, kok gak kawin aja kok sama pekerjaanmu itu. ada juga dalam pikiran begitu kan. Karena istri saya ini, orientasinya pekerjaan. Work oriented gitu ya. Bukan people oriented. Kalau saya people oriented. Pekerjaan gak beres, pokoknya hubungan sama orang tetap baik. Jadi kami ini saling menutupi Bapak Ibu. Saling melengkapi. Kalau dia, kerjaan harus selesai. Dan work oriented. Aku tak peduli proses mengerjakannya itu, aku harus bersinggungan sama orang. Ada yang guit-guitan ini. Ada yang bersinggungan sama orang, ada yang bermasalah dia sama orang. I don't care, yang penting pekerjaanku selesai. Kalau saya, udahlah pekerjaan bisa ditunda. Pokoknya jaga hubungan. Jadi kami saling melengkapi. Kristus. Jadikan Kristus pusat dalam keluargamu, dalam kehidupanmu. Amin. Nah, waktu kita bereaksi juga, ini tergantung dengan kita berfokus kepada Kristus atau tidak. Ketika orang ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kan reaksi kita kadang-kadang langsung negatif, langsung ngelawan, langsung berontak gitu ya. Misalnya orang ngomongin sesuatu yang memang tidak kita kerjakan, sehingga kita ingin membela diri kita dengan mengatakan, aku tidak lakukan gitu. Atau mungkin orang menilai kita dan memang yang dinilainya itu betul. Tapi kita responsif atau reaksi dengan mengatakan, wah ini kan orang yang mengandalkan Kristus tak perlu bereaksi. Saudara tahu, teh celup, kalau dimasukkan dia ke air dingin, teh celupnya berwarna atau tidak? Tidak kan? Ngambang dia, terapung dia. Teh celup dia akan berubah menjadi warna merah ketika dimasukkan ke air panas. Jadi orang yang mengandalkan Kristus, ketika ada tantangan atau air panas, ada challenge atau masalah, kesulitan, reaksi kita jangan menyerah. Jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan orang. Walaupun kita punya dosa keturunan itu, ya kan? Adam salahkan Hawa, Hawa salahkan ular, ya kan? Ular salahkan pohon, apa segala macam. Semua nyalahkan. Walaupun kita punya kebiasaan itu menyalahkan orang lain, bla 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 bla. Ya, tapi respon kita harus memberikan warna. Sama seperti teh celup. Teh celup, dia dimasukkan ke air panas, dia berubah warna. Sama dengan kopi. Kopi kalau dimasukkan ke air dingin, dia tidak akan berubah. Tapi ketika dimasukkan ke air panas, dia berubah. Harusnya reaksi kita ketika orang ngomong sesuatu yang tidak kita lakukan atau bahkan pun yang tidak sesuai dengan yang maunya kita, respon kita harusnya memberikan warna, memberikan rasa. Amin Bapak Ibu. Memberikan rasa itu artinya apa? Yang positif. Bukankah yang dilakukan Kristus kepada kita seperti itu? Ada sebuah gereja di Singapura dengan jemaat 5.000 orang. Suatu hari pendetanya bilang gini, minggu depan kita akan mengadakan perayaan Paskah, kita akan perjamuan. Saya ingin lakukan, tolong jemaat setiap orang bawa bunga mawar minggu depan. Bunga mawarnya terserah kemampuan budget masing-masing. Bisa bawa 1 tangkai, bisa bawa 1 bucket gitu atau 1 ember kata gitu kan. Dan bunga mawarnya harus yang hidup. Bukan yang mati gitu ya kan. Wah lalu jemaat ini mulailah planning. Ya kadang-kadang kan, aku pengen pamer lah, aku beli banyak lah. Ada yang budgetnya memang cuma cukup 1, ya dibelinya 1. Ada yang beli 1 ember, ada yang beli 1 baskom, ada yang beli, pokoknya macam-macam lah. Minggu depannya jumpa lah. Datanglah jemaat ini. Setelah datang jemaat ini, yang bawa 1 agak malu-malu karena bawa 1. 1 kayak minder gitu kan. Yang bawa banyak agak pamer. Jalannya pun beda dari biasanya. Tadinya lambat agak cepat. Bawanya kan. Tiba-tiba waktu dia mau pimpin perjamuan kudus, dia bilang, pendeta ini bilang, Bapak Ibu bawa semua sekarang bunga mawarmu. Bawalah. Yang 1 masih agak minder gitu kan. Yang banyak agak overconfident gitu ya. Angkat. Yang 1 kalau ngangkat kan gampang. Cuman 1. Yang 1 ember ini ngangkatnya cemana? Diangkat juga. Namanya pendeta yang suruh kan. Diangkat.
tahan sedikit. Waduh, mulailah yang bawa banyak mulai agak mulai bergumam dia kan. Lalu goyang-goyang kata pendetanya. Oh, yang satu cepat kali. Yang banyak tak. Tapi setelah dilakukan itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Satu ruangan itu aromanya apa? Mawar. Semakin digoyang, semakin bunga mawarnya, aroma itu kuat sekali. Terakhir pendetanya bilang gini, jatuhkan ke lantai bunga mawar kalian. Yang satu gampang kali, bisa gue beli lagi besok. Yang banyak ini, ratusan dolar aku habiskan ini. Dibuangnya ke lantai. Dan tidak hanya di situ, injak-injak bunga mawar itu, kata pendeta. Ya namanya pendeta kan harus diikuti kan. Gembala kan, diinjak lah saudara. Yang satu gampang, asik. Yang banyak ini, oke lah disuruh diinjak. Semakin hancur bunga mawar, semakin wangi ruangan itu. Itu yang dilakukan Kristus. Dia harus hancur di kayu salib. Amin. Sebelum menuju kehancuran itu, yang 100% manusianya Tuhan ini hampir menyerah. Dengan mengatakan, Tuhan, lalukanlah cawan ini. Ya kan? Tapi dia bilang, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Harus remuk dia. Dia berikan rasa. Kepada kita. Hanya lewat kematian dia di kayu salib lah kita bisa diselamatkan Bapak Ibu. Amin. Itulah Tuhan yang harus kita nikmati. Itulah Tuhan yang kepadanya kita harus bergaul. Yang telah hancur hidupnya, yang telah mengorbankan bahkan tubuhnya secara manusia 100%. Itulah Tuhan yang harus kita bergaul. Bapa mengasihi kita. Amin. Perlu jemaat ketahui bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Kematian dia di kayu salib itu menjadi satu bukti. Pengorbanan dia di kayu salib itu menjadi satu bukti bahwa Kristus mengasihi kita. Bagaimana kita bisa hidup bergaul? Bagaimana kita bisa mengetahui karakter Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahui kepribadian Tuhan? Bertemu dan bergaul. Amin. Karena bagaimana kita bertemu dan bergaul? Penyembahan kita, pembacaan firman Tuhan kita, ini hatinya Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu seperti apa isi hati Tuhan, baca firman Tuhan, nikmati Tuhan dalam worship-mu, dalam pekerjaanmu. Sehingga apa? Kau akan sanggup melakukan hal yang radikal. Saya akan tutup di dalam kisah ini. Seorang pemain sirkus, dia mengadakan sirkus, berjalan di atas tali, dari ujung sini ke ujung sana. Dan di bawah tali ini, jurang Bapak Ibu. Artinya kalau dia jatuh dari tali itu, pasti mati. Lalu si tukang sirkus ini bilang kepada penonton, penontonnya banyak di sekitarnya. Penonton, percaya tidak kalau saya bisa melewati dari ujung ini ke ujung sana di atas satu tali ini? Percaya, semua tepuk tangan. Kami percaya, karena itulah kami bayar untuk datang menonton ini. Jalanlah dia. Memang betul, lewat. Penonton, percaya nggak kalian saya akan bisa melewati dari ujung sini ke ujung sana pakai sepeda? Percaya, semuanya percaya. Betul, lewat. Penonton, percaya nggak saya bisa melewati ini dengan menggendong seseorang? Dan kami tidak akan mati, pasti bisa. Percaya. Oke, yang percaya angkat tangan, semua angkat tangan. Siapa mau maju ke depan? Kata, tiba-tiba turun tangan semua. Siapa yang mau saya gendong? Kita jalan di atas tali ini. Siapa yang percaya saya bisa? Semua percaya, tapi ketika dia mengajak, siapa yang mau saya gendong? Semua tiba-tiba turun tangan. Bukan saya, mulai lihat-lihatan. Loh tadi katanya percaya.
Mulai lihat-lihatan. Tiba-tiba ada seorang anak kecil dari ujung belakang sana lari. Cuh. Waktu dia lari, orang-orang bisik-bisik. Mati nanti kawan itu. Kok berani kali dia. Larilah dia kan. Kamu percaya? Bisa. Dibawanya lah ini bapak itu. Jalan di atas tali ini tadi. Enggak sekali aja. Bolak-balik 3 kali. Selamat. Wah, tepuk tangan lah semua penonton. Setelah tepuk tangan penonton, larilah anak kecil ini ke bangkunya. Mulai bisik-bisik. Kau kok punya nyali kali, kau kok nekat kali, kau siapa kau? Tahu kata anaknya? Itu bapakku itu, aku anaknya. Dia percaya kepada bapaknya. Amin. Dia percaya kepada bapaknya tidak akan mencelakakan dia. Itu bapak saya tahu dia. Oh, Bapak Ibu Yesus Kristus Bapak kita. Amin. Mari percaya. Lakukan apa yang diperintahkan. Karena Tuhan Yesus tak akan pernah menyuruh kita untuk mencelakakan kita. Pengorbanan di kayu salib sudah cukup membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Tak ada lagi yang perlu kita kerjakan, hanya percaya. Sekarang bagaimana kita bisa percaya tergantung pengenalanmu dengan Bapa itu. Dan bagaimana kau bisa mengenal Bapa itu? Hidup bergaul dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat pelukan-Mu, buat cinta kasih-Mu. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami kuat Tuhan karena Engkau Allah yang besar yang mengasihi kami Tuhan. Kami mampu berjalan menghadapi segala gelombang Tuhan. Karena kami punya Tuhan, Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Kami Tuhan bisa melewati segala permasalahan karena kami percaya dan tahu kami punya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih ini. Terima kasih buat cinta ini Tuhan. Menjadi kekuatan kami. Tuhan, doa hamba-Mu berkati Jemaat GBI Gereja Isa di tempat ini. Aku juga khusus berdoa buat temanku, buat sahabatku, Pastor Olga yang lagi ada di Los Angeles, Pak Johannes Taringan, Pak Yusa beserta keluarga. Aku berdoa Tuhan Engkau memakai mereka. Aku percaya Engkau menyertai mereka. Aku percaya Engkau mempersiapkan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dan biarlah orang-orang yang dilayani di sana juga mereka boleh menerima Kristus. Mereka juga boleh tahu bahwa ada Kristus yang berkorban mati di kayu salib bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.